Nabi Khidir masih hidup apa terus jadi guru-guru tasawuf? Para ulama beda pendapat soal itu, gitu ya. Saya nggak tahu nih pertanyaan buat jebak saya ketahuan aliran mana atau enggak. Kemarin udah disebut Pak Iwan menanggapinya. Itu seperti itu. Para ulama beda pendapat. Jadi ada yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Jadi beliau kekal. Kayak iblis itu, iblis kan kekal ya. Kalau jin kan enggak, ratusan tahun mati. Tapi Nabi Khidir katanya kekal. Dalilnya itu yang Allah menyatakan kepada iblis, Angzirni ila yaumi yub'atsun, kan gitu ya. Wahai Tuhan, oke, aku sesat, aku terima. Tapi aku bersumpah akan menyesatkan itu tuh orang yang aku benci itu, Adam. Tunda ajalku sampai hari berbangkit. Itu kan apa yang Allah bilang saat itu? Innaka minal munzorin. Iya, aku terima. Engkau termasuk yang munzorin, yang ditunda ajalnya. Di kata itu Allah menyebut munzorin banyak. Makanya kemudian ada yang menyatakan tuh berarti iblis bukan satu-satunya makhluk yang ajalnya ditunda. Nah, mereka yang meyakini itu akhirnya nyebut Nabi Khidir ditunda, Nabi Isa ditunda, gitu disebut seperti itu. Nah ini yang bilang Nabi Khidir belum mati dengan dalil itu seperti itu. Ada yang begitu, iya, meyakini itu ada orang ada, gitu ya. Jadi kemudian kita dengarlah cerita itu ada ini. Ada pertanyaan? Ustaz, jadi nanya Ya boleh. kan apa namanya kalau tasawuf di Indonesia itu biasanya identik dengan karomah gitu Ustaz. Dan yang jadi pertanyaan, apakah yang saya tahu sih karomah itu walinya sendiri itu nggak tahu kalau dia akan ditolong oleh Allah dalam bentuk apa gitu. Cuman kan yang beredar di kita karomah itu semacam seperti kesaktian misalnya. Jadi si wali ini atau si orang yang dianggap wali ini dia bisa melakukan apa yang menjadi keinginan dia gitu. Nah, bagaimana menurut Ustaz tentang hal tersebut ini? Itu pertanyaan kelima dari karena di WhatsApp udah ada 4. Silakan. Berarti saya nggak boleh banyak-banyak ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh balik yang di slide terakhir yang sebelum selesai. Ini. Yang ini kan tadi saya sampaikan ada kayak tawasin itu yang al-halaj itu sesakana kalau acaranya itu ada wujud itu ya. Betul. Yang di Indonesia terkenal Wali Songo itu Sesi Jenar ya. Nah, jadi buku-buku yang ada ini apakah semuanya selain yang al-halaj itu murni atau mungkin ada sebagian yang keselip gitu. Kalau tadi pembahasan misalkan tasawuf sunni sama tasawuf falsafi. Nah, di kita di Indonesia itu kalau kita baca atau lihat YouTube gitu kan, Sabtu Palor gitu. Terus kemudian ada Kejawen, terus ada Sunda Wiwitan gitu kan. Itu sebenarnya masuk ke kategori yang mana? Apakah itu agama lain atau itu bagian dari proses orang untuk mendekatkan diri pada Allah dengan pendekatan kebijaksanaan, dengan akal budinya gitu ya. Terus kaitannya dengan buku-buku yang literatur tasawuf itu yang kemudian muncul belakangan setelah 200 tahun setelah Nabi. Keselip nggak di buku-buku yang banyak yang kita pahami selain dari yang ini? Kalau yang selain ini kira-kira dari ada nggak kecampuran gitu ya, ada yang benar ada yang enggak. Nah, agar jadi panduan untuk kita memahaminya nggak meleset gitu. Nah, kalau kemudian ini bisa kita tarik gitu ya, induknya itu kira-kira kita lebih baik lihat yang mana? Induknya dari memahami tasawuf itu, atau lebih bagus melihat resunya ya, dari sisi ilmu gitu ya, atau bagaimana gitu, mungkin ada salah. Terus tadi saya menarik karena terima kasih sudah ada gambaran tahun wafat. Jadi saya dari kemarin dulu Ustaz Fuad kan sampaikan ini
mempelajari buku, kemudian penulisnya itu penting untuk lihat kapan dia lahir, kapan dia meninggal, karena akan ketemu tuh esensi yang lain. Saya baru ketemu sekarang nih, maknanya, karena begitu tahun wafatnya dicantumkan, itu jadi kelihatan urutan proses kayak apa istilahnya, evolusi berpikir orang, evolusi berpikir manusia antar generasi. Bisa terjadi deviasi, bisa kemudian kembali ke kemurnian, balik lagi nih, ini udah salah gitu ya. Nah, tadi malam kan ada diskusi soal apa namanya bukunya Ibnu Taimiyah yang apa ya, katakan meresum gitu ya, meresum berbagai ajaran yang tasawuf, kemudian disebutkan oh ini benar, oh ini sesat, oh ini bagus, oh ini harus dikoreksi nih. Nah, berkenaan dengan apa namanya, kita lihat di situasi sekarang, karena kita udah lihat masa lalu yang kemudian banyak ininya, banyak referensinya, motifnya, memahami dari banyak apa namanya, banyak referensi. Terus tadi saya lihat sekilas ternyata kayak Imam Al-Ghazali kan tokoh, disebut tokoh tasawuf sufi, tapi nggak punya tarekat. Nah, sampai sekarang ini saya memahaminya sufi itu identik dengan tarekat. Kemarin pas waktu, ya paling nggak pemahaman saya sementara ya, kemarin pas waktu kayak sama Ustaz Muslim kan bilangnya kalau kemudian nggak ada latihannya itu hasilnya nggak oke gitu. Hanya akan sekedar jadi ilmu. Kalau ya mungkin nanti definisinya ada tadribat tadi ya. Nah, kalau nggak ada latihan berarti mungkin nggak kecapai. Tapi kalau kemudian Imam Al-Ghazali itu nggak perlu tarekat, ikuti saja semua syariat, insya Allah nanti akan sampai. Saya kok ada kecenderungan ke sana gitu. Artinya lebih membebaskan orang daripada harus terikat pada satu tarekat yang kemudian tarekat itu ada risiko untuk kemudian dia terikat pada proses latihannya, bukan terikat pada esensi kenapa mempelajari sesuatu gitu. Karena protap itu kan, protap pembelajaran itu kan maaf kadang-kadang terlambat nih kalau dari sisi ini, terlambat atau tidak mewakili seluruh proses gitu ya. hanya berupa sesuatu yang kamu harus ngurus sana tapi ladanya ini, kalau udah sampai sana nanti ada perlu petang. Nah, tambahan lain ditarikan itu ada kayak seperti leveling nggak sih? Leveling, oh ini udah jadi bos ini, lain belum gitu ya. Jadi akhirnya ada seperti senioritas gitu ya. Nah, senioritas itu kayak multi level marketing gitu. Jadi kalau kemudian nggak bisa melewati seniornya gitu ya, kalau kemudian itu di labeling dengan banyak hal. Nah, kalau itu benar atau ada kecenderungan ke sana, itu kan sebenarnya bagian dari gerakan bawah tanah, mengkonsolidasi satu proses tapi dengan gerakan bawah tanah. Karena nah ini hubungannya dengan Naksabandi yang jadi tarekat besarnya untuk di NU ya kan, Naksabandi. Nah ini saya mohon konfirmasi aja benar bahwa sebenarnya NU identik dengan Naksabandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi kan? Ada lagi ya? Cukup ya? Udah banyak banget ini. Mak, jadi nanya nggak? Nggak jadi. Oke. Sebentar saya tulis yang terakhir dulu. NU identik dengan Naksabandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya saya jawab yang ini dulu, nanti baru yang di WhatsApp. Yang pertama berkenaan kalau kemudian tasawuf sufi identik dengan karomah itu gimana tuh, gitu ya? Saya ingin masuk dari karomah dulu, karena karomah itu kan amrun khariqul adah zoharo ala yadi waliyin dan seterusnya, gitu ya. Salah satu definisinya. Kejadian adi alami, adi alami itu artinya supra natural,
muncul pada diri. Kalau sebagian definisi menyebut wali, nah, berarti lurus tuh sama yang antum nyatakan. Tapi kalau saya, pengertian walinya yang harus dikembalikan ke aslinya. Jadi bukan direkonstruksi, tapi dikembalikan. Karena wali yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan berbeda sama wali yang kita ketahui, kita asumsikan sekarang gitu ya. Jadi wali itu kaitannya wali songo, waliullah, manusia dengan sosok yang seperti itu gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Karena Rasulullah dalam hadis qudsi yang sahih itu dan masyhur hadisnya itu menyebut wali identik dengan kepatuhan kepada Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nah, itu seterusnya nanti silakan dibuka hadis qudsi tentang wali itu nggak ada kaitannya sama wali yang di bayangan kita itu, apalagi dengan, mohon maaf ya, orang tua berjanggut, bersorban, berjubah, bawa tongkat, nunjuk buah kolang kaling berubah jadi emas. Jadi itu sempit sekali kalau pengertiannya begitu. Karena di hadis Rasulullah siapa aja bisa. Nah, makanya ketika kemudian Rasul menyebut di satu tahap tertentu orang yang seperti itu Allah menjadi tangannya, jadi matanya, jadi kakinya gitu ya. Itu iya, dan Rasulullah bilang begitu gitu. Maka pengertiannya harusnya seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian itu menjadi alat identifikasi terhadap sufi, bisa iya bisa tidak. Karena dari 4 hal suprarasional itu yang bisa muncul di diri manusia, itu di akidah kita kan 4 itu ya, irhas, mukjizat, karomah, sihir, istidraj. Ya udah, irhas sama mukjizat cuma di tangan para nabi dan rasul, berarti sekarang kan tersisa 2. Nah, jadi ketika muncul keajaiban kemungkinan cuma 2. Apakah itu karomah, pemuliaan Allah terhadap orang itu, rajin ibadah, sedekah dan seterusnya gitu ya, makanya dia punya aroma, atau istidraj, sihir, jadi sesat gitu. Itu kemungkinannya cuma itu. Makanya sulit bagi kita yang awam untuk mengidentifikasi hakikatnya. Makanya ketika ditanya tentang gimana cara mengidentifikasinya, kalau saya sih ya udah, pokoknya kalau dia syariatnya nggak menyimpang gitu ya, insya Allah itu karomah. Sholat 5 waktunya rajin, tekun gitu ya, bukan yang terbang ke Masjidil Haram gitu. Enggak Jumatan Kiai, udah ente jalan aja. Saya Jumatannya di Masjidil Haram, padahal Masjidil Haramnya masih pagi. Kalau zaman dulu orang percaya, kalau sekarang ketawa. Iya kan? Di sini jam 12 di Madinah masih pagi. Gimana? Gitu. Jadi pokoknya kalau nggak menyimpang dari syariat orang yang bersangkutan, insya Allah kalau. Tapi kalau nggak menyimpang, tidak bisa tidak sihir terjadi atas bantuan jin, sesat, tinggalkan ya. Allah. Terus yang berikutnya, nah ini dia satu-satu. Selain tawasilnya Al-Hallaj, ini kan dimuat di sini beberapa kitab dengan berbagai macam pola dan karakternya gitu ya. Ini saya lagi lihat-lihat ini yang udah ada terjemah Indonesianya. Ini udah ada Risalah Nusariyah itu banyak. Kasful Mahjub tuh cuma 1 sependek pengetahuan saya. Mizan yang terbitkan. Itu udah lama tuh, tahun berapa. Tapi sekarang diterbitkan lagi. Karena banyak yang tertarik. Ihya apalagi. Ihya itu mau edisi lengkap, mau potongan-potongan, fragmen-fragmen gitu itu banyak. Surul Asrar ada. Surul Asrar itu terkenal di kalangan tertentu, Pak. Jadi saya terjemahkan itu udah yang keberapa gitu ya. Itu sudah saya sudah saya kaitkan dengan, kalau Bapak ada yang ikut tarekat di sini, itu ada almarhum Ajengan Jejen, beliau wali talkinnya Abah Anom Suryalaya. Beliau terjemah itu Sirul Asrar, terus saya terjemah juga gitu. Cuma ada kaitannya sama beliau karena di proyek tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau involved gitu. Jadi waktu lihat terjemah saya tuh, ini yang terjemah pasti bertasawuf, kata beliau. Ya terus ya udah selanjutnya begitu. Saya mau boro-boro gitu ya. Saya cuma bisa terjemah udah gitu aja. Nah ini Sirul Asrar
Nah, Futuhat Makkiyah ini nggak ada terjemah lengkapnya. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Inggris, jangan-jangan ada, karena orientalis itu tekunnya luar biasa ya, saya salut tuh. Kayak ya banyak lah beberapa orientalis yang sampai bertahun-tahun gitu belajar bahasa Arab, belajar bahasa Persia gitu. Makanya hasil terjemahannya dahsyat, berjilid-jilid gitu diterjemahkan. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada. Futuhat Makkiyah, fragmen-fragmennya ada. Jadi ada beberapa buku yang terbit itu sebenarnya nukilan dari Futuhat Makkiyah. Terus yang Masnawi nukilan-nukilan juga, lengkapnya dalam bahasa Indonesia enggak. Nah, ini perlu saya sebutkan. Kalau bapak-bapak punya akses ke situ itu dipersilahkan. Termasuk Tawasin ini ada terjemah bahasa Indonesia karena kitabnya tipis dan rumit gitu ya. Maka ketika kemudian ditanyakan ini yang selain hal-hal ini jernih gitu, murni, tergantung definisinya akhirnya harus dilihat begitu gitu ya. Taruhlah misalnya Ihya yang paling terkenal itu, mungkin sebagian besar dari kita menyatakan itu syar'i, Imam Ghazali berarti sunnah gitu. Tapi kan kemudian ada yang menyatakan enggak lah, ya gimana syar'i? Imam Ghazalinya sendiri sudah menyatakan bahwa banyak hadis dhaif yang dicantumkan di dalam Ihya, mestinya kan disingkirkan gitu ya. Dan di situ aja definisinya sudah bergerak. Nah, makanya menurut perspektif sebutlah kalangan tertentu, Ihya itu murni sunni. Jadi rujukannya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi sebagian yang lain menyatakan tidak, gitu ya. Tapi bahwa ini relatif dekat dengan Sunnah, iya. Saya harus bilang begitu. Karena Al-Ghazali tokoh sangat hebat, terhormat, gitu ya. Jadi kalau mau dinyatakan ini aman nggak? Aman, silahkan. Walaupun untuk mengamalkan sesuatu atau meyakini sesuatu tetap harus konfirmasi. Tidak seperti Risalah Qusairiyah. Jadi bahasa kasarnya kalau Risalah Qusairiyah itu penjelasan aja tentang tokoh-tokoh gitu ya, tentang doktrin gitu, zuhud itu apa, warok itu apa, itu beliau menyebut begini gitu. Kasful Mahjub ya karena Persia gitu ya, maka lebih rentan daripada Risalah Qusairiyah, apalagi dari Ihya. Surul Asror, nah ini apa ya, dimensi spiritualnya dalam sekali karena objeknya Allah sih. Jadi sampai di terjemahan saya tuh di depan ya saya nggak terlalu setuju sebenarnya. Penerbitnya nonton YouTube-nya ketawa nih pasti. Jadi di depan itu ditulis Pak, menemukan hakikat Allah, itu sampai begitu. Saya waktu lihat itu agak ganjel juga gitu karena bukan hakikat Allah, cuma karena di dalamnya pembahasannya memang seperti itu. Jadi luar biasa memang Surul Asror itu. Silakan dicari terjemahannya versi yang mana aja silakan. Tapi nanti kalau kemudian ada yang absurd, sulit, apalagi terasa mengganjal, silahkan ditanyakan. Futuhat Makkiyah loh, jelas. Jadi aman apa enggak baca buku ini? Banyak nggak amannya sih. Jadi penjelasan tentang sholat misalnya itu takwilnya bisa jauh sekali Ibnu Arabi itu ya karena dia orang Andalusia ya, jadi harap maklum gitu. Jadi apa namanya, ketika takwil atau interpretasi dilakukan terhadap satu objek syariat itu kan rentan terhadap bahasa kasarnya penyimpangan gitu ya karena takwilnya terlalu jauh. Dan ini Futuhat Makkiyah itu kaya dengan gitu. Judulnya aja udah kontroversial. Futuhat Makkiyah itu pasti terilhami Fathu Mekah itu kan. Padahal isinya sama sekali bukan sejarah. Al-Masnawi ini sangat berat memang karena isinya berbentuk syair gitu. Jadi isinya sih sebenarnya cerita-cerita gitu ya, pesan-pesan moral gitu. Tapi karena bentuknya syair maka kemudian butuh interpretasi penjelasan yang lebih jauh. Makanya ketika ditanyakan ini rentan penyimpangan kalau seperti itu, iya memang seperti itu. Karena Rumi orang Persia, tarekatnya tidak terwariskan sampai sekarang. Dia kan konon melahirkan tarekat Maulawiyah ya, Mevlevi itu, Maulawiyah itu. Tapi nggak ada tarekatnya. Yang ada yang tarian apa
sufi yang berputar itu, keliling derwish itu, cuma itu gitu. Jadi salah seorang guru saya waktu ke Konya, ke Turki itu nyari mursyid tarekat Maulawiyah ada nggak? Nggak ada, udah berarti udah punah gitu. Tapi bahwa ritus tari berputar itu masih ada, iya. Tapi itu ternyata tidak diturunkan secara bersilsilah dalam tradisi tarekat. Nah, kalau demikian, ketika muncul yang tadi antum sebutkan itu ada ajaran Jawed, ada Sunda Wiwitan, macam-macam lah. Kalau di Nusantara tuh banyak. Itu bagian dari tasawuf atau bukan? Bukan, tentu saja. Karena itu berasal dari luar Islam. Termasuk ketika disebut kejawen yang identik dengan perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal, sebut saja begitu gitu ya. Itu memang begitu adanya. Jadi kita ketahui bahwa seperti yang terjadi di Persia ketika orang-orang non-Islam masuk Islam dengan tetap membawa keyakinan lamanya, kemudian akhirnya terjadi campur aduk, lebih tepatnya begitu, antara keyakinan lama dengan keyakinan baru, itu terjadi juga di di dalam Islam. Kejawen salah satu bentuknya gitu ya. Jadi soal itu kontroversial, jadi enggak seperti itu silakan saja gitu. Tapi bahwa faktanya begitu, itu memang iya. Islam, tapi sholatnya enggak yang itu gitu ya. Apa sholat batin, macam-macam lah gitu ya. Itu Sunda Wiwitan apalagi itu kan agama lain ya. Di Sunda Wiwitan kan orang-orang Baduy itu, nabinya Nabi Adam gitu. Tapi mereka menyatakan hormat terhadap Muhammad Rasul. Terus banyak lah di kawasan lain itu agama-agama lokal yang sebenarnya murni non-Islam, sudah ada sebelum Islam. Kalau kemudian setelah Islam masuk ke Indonesia terjadi campur aduk, itu nggak bisa dinafikan. Terus yang berikutnya, ketika ditanyakan ada yang menyimpang yang mana, nah tadi sudah diulas. Tentu saja pedomannya, kita Islam kan beruntung karena kitab sucinya valid jelas, terus rujukan sunnahnya juga valid gitu ya. Jadi sudah selesai soal itu. Jadi ini hadis dhaif, ini hadis hasan, sudah selesai gitu ya. Walaupun nanti ya nggak selesai banget, tapi bahwa itu sudah dikodifikasi, sudah diinvestigasi, itu alhamdulillah sekali. Dan kita menjadi jangan-jangan satu-satunya agama yang punya pegangan sekuat itu. Maksud saya, pokoknya kalau kemudian ditemukan satu hal yang tidak jelas betul nih seperti apa binatangnya, rujuk saja ke situ. Kalau sejalan berarti tidak menyimpang. Kalau melanggar berarti menyimpang. Di luar Islam harus dijauhi. Terus ditanyakan, nah kalau literaturnya banyak, apa ada yang induk? Akhirnya saya harus bertanya lagi, yang dimaksud induknya yang mana gitu. Kalau yang ditanyakan itu, Ustaz, saya pengen tahu tuh doktrin tasawuf apa gitu ya, tokoh-tokohnya apa. Risalah Qusyairiyah ini cukup Pak. Jadi Risalah Qusyairiyah ini termasuk yang cukup memadai, agak tebel itu bukunya memang, tapi cukup gitu. Menurut Imam Qusyairi udah banyak mengutip. Warok menurut ini gini gitu, itu kan lebih dari cukup gitu ya. Terus tokoh-tokohnya juga disebutkan. Makanya apabila ada yang ingin mengetahui lebih jauh, Risalah Qusyairiyah layak dibaca. Di samping juga relatif aman Risalah Qusyairiyah, jadi nggak ada yang aneh-aneh di dalamnya. Jadi silahkan. Kalau Kasul Mahjub ya karena Persia ya, jadi pasti ada eksesnya. Terus yang berikutnya, kalau kemudian tahun wafat, jadi kita bisa tahu, bahasanya cantik tuh, evolusi pemikiran gitu ya, dari yang jernih kemudian agak ternoda terus kotor gitu, sebutlah seperti itu gitu ya. Itu memang begitu. Makanya kan kita sudah diwanti-wanti sama Rasulullah itu, kurun terbaik, generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian yang setelah itu, itu saking hebatnya hadis itu, bahkan untuk menginterpretasinya saja ulama menyatakan tuh berarti terbaiknya selesai di masa tabi'in.
Karena Rasulullah nyebut setelah itu 2 kali, bukan setelah itu sekali, bukan juga setelah itu, enggak gitu, tapi nyebutnya 2 kali, kan gitu ya. Asarul Quran korni, summalladzi yalihim, itu dia yang disebut Rasulullah. Makanya kemudian menyatakan tuh generasi Rasulullah, sahabat, setelah itu tabiin, setelah itu tabiin, itu dia yang aman, gitu. Makanya kemudian setelah muncul itu berikutnya relatif tidak aman memang, gitu ya. Walaupun kita tahu akhirnya hal itu lebih mendorong kita untuk bersikap hati-hati sih sebenarnya. Jadi kalau kemudian tadi sempat disebut Ibnu Taimiyah udah meresume kok. Jadi Ibnu Taimiyah itu kan di bukan di persimpangan, ya di batas antara salaf dan khalaf. Saya suka sekali menyebut itu. Antara generasi dulu dan generasi belakangan. Makanya di titik itu pas dia. Nah, terus disebut ke belakang. Nah, cuma akhirnya karena kita hidup sudah lebih jauh lagi dari Ibnu Taimiyah, berarti kita harus punya bekal untuk mengetahui apa yang terjadi setelah masa Ibnu Taimiyah. Jadi silahkan kalau fatwanya Ibnu Taimiyah dijadikan pegangan gitu, itu tentu silahkan banget gitu ya. Termasuk juga tulisan-tulisan beliau yang lain itu dipersilahkan. Tapi tetap saja itu tidak bisa menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Terus Al-Ghazali sufi, kok nggak punya tarekat? Iya memang. Saya sih menduga Al-Ghazali memiliki kecenderungan seperti antum gitu ya. Nggak harus bertarekat. Yang penting orang bergerak bertakarub ke Allahnya lewat jalan mana aja, gitu ya. Jangan-jangan gitu. Dan kayaknya sih benar nih jangan-jangannya. Al-Ghazali itu tidak suka untuk membakukan atau melembagakan pergerakan kita mendekat ke Allah. Jadi 10 orang cara dekatnya ke Allah kan bisa 15 Pak, bisa macam-macam gitu. Jadi nggak 10 atau 10-5, bisa jadi 10-15 karena satu orang cara mendekatnya bisa lebih dari satu. Bagaimana mungkin cara mendekat yang masing-masing kita ini berbeda dilembagakan menjadi satu lembaga yang namanya tarekat itu? Jangan-jangan Al-Ghazali tidak setuju untuk dilembagakan, gitu ya. Sementara yang pencetus tarekat atau yang pro tarekat berpikir sebaliknya. Tidak semua orang cakap untuk memilih jalan untuk mendekat ke Allah. Jadi kalau kemudian ada tokoh, ada ulama otoritatif, akhlaknya baik, ilmunya jernih gitu ya, kesetiaannya kepada sunnah kuat gitu, terus dia melembagakan satu paket tertentu, mengantarkan yang awam seperti kita ini untuk mendekat ke Allah, apa terlarang? Ya enggak kan gitu. Jadi kayak Iqra itu, ya ini cara baca Quran, apa itu satu-satunya? Ya enggak, ada metode Umi, ada metode Kitabi, macam-macam, Baghdadi gitu cara baca Quran. Tapi bahwa itu menjadi salah satu jalan, iya. Kenapa begitu? Membantu yang awam. Karena kalau yang awam itu ujuk-ujuk buka Quran, bingung dia. Ini apa, huruf apa, bacanya gimana gitu. Makanya saya lebih suka melihat itu sebagai spiritualitas yang dilembagakan, dipaketkan gitu ya. Jadi tarekatnya Naksabandiyah, Qadiriyah gitu. Itu seperti Allah. Ghazali kayaknya tidak cenderung untuk menjadikan itu sebagai hal yang perlu. Makanya dengan segala kelebihan dan keunggulannya, ia tidak mencetuskan tarekat apapun. Nggak pernah kita dengar tarekat Ghazali. Tidak terjadi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus di tarekat ada level atau enggak? Ada. Baik secara cara membedakannya gimana ya? Karena kalau di tarekat itu kan ada mursyid, ada murid. Murid bukan murid student itu. Murid itu orang yang menginginkan. Ingin apa? Ingin dekat ke Allah. Murid. Yang membimbing mursyid. Jadi mursyid itu dari irsyad, itu artinya bimbingan. Mursyid itu orang yang membimbing. Ada seperti itu. Nah, mursyid itu tahu tuh posisi muridnya ada di mana. Jadi kalau ditanya nih ada leveling nggak? Ada. Jadi ini zikirnya jahar, itu mursyidnya yang tahu. Kenapa dia zikirnya jahar? Karena
begini gitu. Oh kalau yang ini zikirnya sir, nggak dilantangkan. Loh, kenapa kok beda gitu? Jadi sangat bisa gitu dan banyak gitu ya Pak, suami istri gitu. Oh, suami istri ya, suami ketiduran. Tapi istrinya dikasih zikir sir, suaminya dikasih zikir jahat. Itu mursyidnya yang tahu. Nah itu lebih dari itu saya nggak tahu. Silahkan ikut tarekat. Gitu ya. Tapi bahwa itu ada. Apalagi kemudian di dalam tasawuf sendiri dikenal istilah makom itu. Makom, kalau banyak makomat. Jadi ada makom zuhud, ada makom warok, ada makom tajrid gitu, ada makom-makom gitu. Dan nggak sepakat ulama itu. Ini dulu apa ini dulu, ini dulu apa ini dulu, ini yang tertinggi apa oh gitu. Karena itu tadi apa dasarnya tidak solid ya. Kalau dasarnya solid gitu, jadi Rasulullah menyatakan Bilal pangkatnya ini, makomnya ini, Umar makomnya ini ya, gampang. Oh ini makomnya kayak begini berarti ini gitu. Pangkatnya ini kan enggak. Dasar-dasar yang dipakai ketajaman mursyid terhadap muridnya. Terus apa itu identik dengan Naksabandi? Di Indonesia sih yang terkenal yang itu ya, Naksabandiyah Qadiriyah itu. Jadi perpaduan antara tarekatnya Syekh Abdul Qadir dengan tarekat Naksabandi itu. Yang terkenal itu, jadi dipadukan. Karena nanti ada Naksabandiyah Sistiyah, ada juga yang lain. Ada Naksabandiyah aja, ada Qadiriyah aja. Itu ada yang seperti itu. Tapi bahwa itu identik dengan sebagian kalangan tertentu, iya. Adapun NU sendiri, sependek pengetahuan saya, karena saya nggak ikut secara resmi grup NU, itu ada lembaga yang namanya Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah. Satu perhimpunan, kayaknya presidennya masih Habib Lutfi sekarang, Kalongan itu, yang jadi penasihat presiden. Itu beliau presidennya. Jam'iyah Tarekat Mu'tabarah itu. Jadi NU itu menyatakan bahwa hanya tarekat ini yang dinyatakan Mu'tabarah. Mu'tabarah itu apa ya? Diakui kebenarannya kira-kira gitu. Jadi kita yang awam dimudahkan. Ini Naksabandiyah sesat apa enggak? Gitu. Oh enggak, masuk. Gitu. Ini tarekat apa Khalwatiyah kalau di Sulawesi Selatan gitu. Ini sesat apa enggak? Enggak kok, masuk. Mu'tabar gitu. Masuk. Gitu. Itu ada yang seperti itu. Nah, jadi identik dengan Naksabandiyah, iya. Dengan Qadiriyah, iya juga. Jadi bahwa kenyataannya seperti itu memang demikian. Wallahu a'lam. Terus, nah ini yang dari WhatsApp. Yang pertama, apakah tasawuf identik dengan tazkiyatun nafas, zuhud dan akhlak terpuji? Tentu iya, gitu ya. Jadi tadi sudah disebut beberapa definisi tasawuf yang kaitannya itu memang dengan tazkiyatun nafas, terus dengan akhlak terpuji gitu. Jadi ini dia tazkiyatun nafas. Dan memang prakteknya sudah dilakukan seperti itu. Terus yang berikutnya, apakah bertasawuf harus mengikuti tarekat? Dalam artian berbaiat, mengamalkan amalan tertentu? Jawabannya, sebagian kalangan menjawab pertanyaan ini dengan iya. Jadi sufi, tasawuf harus bertarekat? Harus. Kenapa? Ya nggak mungkin lah awam tuh ngarang-ngarang metode sendiri gitu ya. Tapi sebagian kalangan menyebut tidak. Saya termasuk yang tidak. Karena yaitu saya sudah sampaikan, ini yang ketiga kali nih saya sampaikan. Saya pernah bertanya ke itu yang ngasih ijazah untuk menerjemahkan tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi udah bertarekat banget itu. Jadi itu proyek tafsir itu semuanya bertarekat Pak. Jadi yang ngasih mandat ke saya, gurunya, terus sampai yang menerbitkan, sampai yang nyetak bukunya, sampai editornya, semuanya bertarekat. Satu-satunya yang tidak bertarekat penerjemahnya, saya. Saya nggak bertarekat. Atas itu saya tanya, itu makanya saya udah yang ketiga nih saya sampaikan di majelis ini. Apa hukum bertarekat? Haruskah? Gitu. Beliau jawab tidak. Yang harus itu bahasa beliau ya, berjalan menuju Allah. Beliau gitu. Nah, ketika beliau jawab begitu, apa sudah? Siapa yang nggak berjalan menuju Allah? Wong
semuanya kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Jadi semua pasti berjalan menuju Allah, tinggal jalannya mana gitu. Jadi aman Pak, insya Allah. Nah, kalau nggak begitu, lah apalagi baiat. Karena bahkan ada tarekat tertentu yang baiatnya kenyal sekali. Jadi tarekat itu macam-macam Pak. Ada yang baiatnya dalam tanda kutip serem gitu ya, di atas kain putih sambil menggigit benda tertentu gitu, banyak lah. Nanti Bapak bisa eksplorasi itu. Menjamkan mata begini-begini ya, seterusnya ada yang mandi, ada yang zikir berbaring, macam-macam. Sampai ada yang baiatnya tuh relax gitu, satu lapangan gitu. Saya baiat, bisa ada yang begitu. Malah kalau sekarang lebih dahsyat lagi, via YouTube. Saya baiat Anda, siapapun, itu ada yang begitu. Atau di buku, bagi siapa saja yang mengamalkan isi buku ini, saya nyatakan Anda, kayak gitu-gitu. Ya, itu luar biasa tuh kayak begitu. Maka akhirnya harus begitu atau enggak? Kalau saya sih enggak. Gitu ya. Jadi boleh begitu. Jadi bukan terlarang, itu boleh. Karena kalau kata yang itu tadi, kalau yang saya tahu yang di atas kain putih itu ya, itu beda, rasanya beda memang. Ya gimana enggak Pak, sedramatis itu. Jadi di lidah tuh ditaruh benda tertentu, enggak saya sebutkan lah, karena terlalu mistik klinik gitu ya. Di lidah ditaruh benda tertentu, terus posisi sikap tertentu, dalam kondisi suci badan tertentu, di tempat tertentu, melafalkan tertentu. Gimana mungkin kondisi sedramatis itu tidak membuat orang itu berubah. Itu kerasa banget kan memang. Setelah itu kayak dalam pikiran saya, ya iyalah, orang habis dilantik jadi pejabat aja cuma kayak gitu udah jelas niat bohong, tetap aja kerasa bedanya ya. Ya udah jelas apalagi itu gitu ya. Jadi pasti lebih kerasa gitu. Terus yang berikutnya, apa tasawuf itu identik dengan kewalian, karomah, kasyaf dan semisalnya? Nah, tadi sebagian sudah disebut. Ada yang mengidentikan, ada yang tidak. Jadi kalau tasawufnya modern gitu kayak Buya Hamka, ya rileks sudah, kerja di kantor biasa, pokoknya selama dia mengikuti model akhlak itu, pola ibadah itu, maka ia disebut sebagai sufi. Tapi sebagian lagi menyebut enggak, sufi itu yang itu, tarekat ini, zikirnya ini, wiridnya ini gitu ya. Terus yang terakhir, apa saja keyakinan dan perilaku menyimpang dari oknum yang mengakibatkan tasawuf dicela oleh sebagian orang? Jawabannya, semua hal yang menyimpang dari syariat Islam itu yang membuat, taruhlah kalau tasawuf itu sesuatu yang baik gitu ya, itu menjadi tercela. Jadi masuknya mantra-mantra, masuknya ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan, atau nauzubillah terlarang di masa Rasulullah, salafus soleh, sahabat, tabiin, tapi justru bukan hanya dipraktekkan, tapi diharuskan oleh mursyidnya, maka itu yang membuat rusak, gitu ya. Terus lagi, yang lebih ringan dari itu yang membalik prioritas antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh gurunya. Itu jadi tercela tuh, karena ada sebagian orang yang saking taat, dan kalau saya sih melihatnya taat dan takut ya sama mursyidnya itu, sampai akhirnya lebih mengutamakan zikir mursyidnya daripada zikir yang diwariskan oleh Rasulullah. Itu saya di mana-mana suka sekali mengingatkan itu. Dan siapa aja yang tanya ke saya soal ini, jawabannya selalu begitu. Pokoknya selama ente mengamalkan yang 5.000 atau 100 berapa itu tidak merusak yang diwariskan oleh Rasulullah, silahkan jalankan. Tapi kalau ente sampai menjadikan itu lebih utama dari yang diajarkan Rasulullah, ente harus hati-hati. Kenapa begitu? Tidak mungkin Pak, mustahil, sekali lagi saya bilang wallahi mustahil ada amalan yang utama baik buat kita, Rasulullah lupa menyampaikan itu. Mustahil. Berarti nggak mungkin ada orang selain Rasulullah bisa kasih amalan, dan amalan itu lebih baik dari yang diajarkan Rasulullah. Mustahil tuh. Sekali lagi saya bilang mustahil. Terus berapa kali saya yakinkan? Mustahil. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau wirid yang mana Ustaz? Yang utama, yang subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya itu
33, 25, 10 gitu ya. Saya akan jawab ya itu yang lebih utama, itu yang lebih harus dirutinkan. Puasa yang mana yang utama? Yang dicontohkan Rasulullah. Senin, Kamis, ayam mulbit, ente tinggal pilih gitu. Jadi soal ente dapat dari mursyid harus melakukan pada Rabu keberapa, ya itu sih ya boleh enggak. Saya nggak larang, saya nggak hati-hati gitu ya. Tapi nggak bisa tuh kemudian dinyatakan ini benar loh. Wah, apalagi kalau nauzubillah ya, ini lebih baik dari yang diajarkan Rasulullah. Kalau udah gitu, ya udah. Saya berlepas dari yang ente amalkan itu, saya berani bilang gitu. Enggak, saya nggak ikut-ikut gitu. Itu gitu. Nah, makanya harus dijaga soal itu ya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Afandi Mardani. Saya bacakan aja. Saya baca buku tasawuf modern Buya Hamka, ada kalimat inilah salah satu teladan dari kaum yang beraliran tasawuf dalam kurung mistik Islam. Dan saya pun berpikiran tasawuf itu ada unsur mistiknya, termasuk Rasulullah sahabat pernah mengalami kejadian mistik. Nah, terus ditanyakan tanggapan Ustadz dengan hal demikian. Terus apalagi dari kalangan tertentu melarang untuk mempelajari tasawuf. Terus yang kedua, benar atau mitos bahwa Nabi Khidir masih hidup? Oh, dan dia menjadi salah satu guru tasawuf. Yang pertama, ketika dikaitkan antara tasawuf dengan mistik Islam itu iya. Cuma kan mistik harus ditaruh di definisi yang benar ya. Jadi kalau kita kan mistik identik dengan klinik, khurafat, tahayul gitu. Padahal kan bukan. Mistik itu kan sisi spiritual yang suprarasional, nggak bisa dijangkau oleh rasio kita. Makanya ketika kemudian disebut tasawuf itu mistik Islam, itu dalam rangka itu, dalam pengertian itu. Jadi bagaimana mungkin tuh bisa dicerna bahwa setiap kita setelah sholat sebaiknya membaca wirid 33, 33, 33 ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya itu kan supranasional. Kita hanya tahu itu dari informasi yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Nah jadi untuk hal-hal yang serupa itu, bahkan ketika kemudian di sini ditanyakan bukankah Rasulullah termasuk para sahabat itu pernah mengalami kejadian supranasional? Iya. Cuma pasti, ya, saya nggak ragu nih untuk menyebut, kalau terjadi pada Rasulullah mukjizat, kalau terjadi pada sahabat karomah, pasti, nggak mungkin yang lain. Makanya itu tidak bisa menjadi legitimasi bagi kita untuk mengikuti atau meyakini orang lain yang menunjukkan hal seperti itu. Karena kan kita nggak bisa konfirmasi. Kalau dulu sahabat ya pasti karomah, Rasulullah pasti mukjizat. Lah kalau sekarang ada, mohon maaf, wali siapa atau guru siapa atau ajengan siapa gitu bisa menunjukkan sisi suprarasional gitu, itu apa serta merta membuat dia benar? Enggak, pernyataannya enggak. Tetap saja akhirnya harus dirujuk sesuai Quran apa enggak, menyimpang dari ijma atau enggak, selalu seperti itu. Jadi patokannya itu yang dipegang kuat-kuat. Makanya untuk tahu itu, ini kan ditanyakan ya, ketika ada sebagian kalangan melarang untuk mempelajari tasawuf, saya bersangka baik. Jadi kalau ada guru-guru kita gitu terus bilang besok ngaji apa, terus si Fuad sampaikan tentang tasawuf, wah gak usah datang. Saya bersangka baik. Kan tidak semua kita punya ketahanan Pak untuk menjaga hal-hal buruk. Gak semua kita kan. Guru-guru kita itu sering kali tahu, ya ini kalau dibiarin belajar ya kayak gitu-gitu, hanyut dia udah. Makanya kemudian dibilang udah, gak usah, jauhi, sesat, kafir, masuk neraka. Saya bersangka baik, tujuan penyampaian itu baik. Saya selalu bersangka baik begitu. Jadi makanya ketika enggak, kalau yang gitu-gitu enggak, silahkan. Karena tidak semua orang bisa memiliki ketahanan yang kuat. Makanya ketika saya lupa Imam Kusyairi atau siapa membolehkan belajar sihir itu benar boleh apa? Saya bilang ya boleh bagi yang kuat. Kalau yang enggak, lah buka praktek dia jadi dukun jadinya gawat. Kalau gitu yang tanggung jawab siapa? Gitu kan ya. Jadi betul. Jadi kalau ada yang melarang, saya tidak membenci larangan itu, dipersilakan. Karena itu tadi riskan ya. Jadi ibarat belum cakap berenang terjun di sungai deras itu riskan, berbahaya. Nah, yang kedua,
Nabi Khidir masih hidup apa terus jadi guru-guru tasawuf? Para ulama beda pendapat soal itu, gitu ya. Saya nggak tahu nih pertanyaan buat jebak saya ketahuan aliran mana atau enggak. Kemarin udah disebut Pak Iwan penanggalannya. Itu seperti itu. Para ulama beda pendapat. Jadi ada yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Jadi beliau kekal. Kayak iblis itu, iblis kan kekal ya. Kalau jin kan enggak, ratusan tahun mati. Tapi Nabi Khidir katanya kekal. Dalilnya itu yang Allah menyatakan kepada iblis. Angzirni ila yaumi yub'atsun, kan gitu ya. Wahai Tuhan, oke, aku sesat, aku terima. Tapi aku bersumpah akan menyesatkan itu tuh orang yang aku benci itu, Adam. Tunda ajalku sampai hari berbangkit. Itu kan apa yang Allah bilang saat itu? Innaka minal munzorin. Iya, aku terima. Engkau termasuk yang munzorin, yang ditunda ajalnya. Di kata itu Allah menyebut munzorin banyak. Makanya kemudian ada yang menyatakan tuh berarti iblis bukan satu-satunya makhluk yang ajalnya ditunda. Nah, mereka yang meyakini itu akhirnya nyebut Nabi Khidir ditunda, Nabi Isa ditunda, gitu disebut seperti itu. Nah ini yang bilang Nabi Khidir belum mati dengan dalil itu seperti itu. Ada yang begitu, iya, meyakini itu ada orang ada, gitu ya. Jadi kemudian kita dengarlah cerita itu. Ada ini syekhnya nggak ketemu ini sama syekh di atasnya, tapi dia ketemu Nabi Khidir di Masjidil Haram, gitu ya, kayak gitu-gitu. Baik di alam sadar maupun di alam mimpi itu suka. Jadi ketika ditanyakan di sini itu jadi guru tasawuf, iya, kadang begitu, gitu ya. Nah, sementara ada sebagian ulama lain menyatakan ya enggak lah. Nabi Khidir itu manusia, dia meninggal sudah, gitu ya. Dan terus kalau ada yang ketemu itu ya jin, bukan Nabi Khidir itu. Loh, kok bisa begitu? Kan nggak bisa. Nabi Khidir itu kan nggak ada ID card-nya ya, Pak. KTP-nya nggak ada. Jadi nggak bisa saya ketemu di Masjidil Haram gitu. Assalamualaikum. Tangannya katanya lembut kayak kapas gitu, pakaiannya hijau. Kan lembut nih bener nih, pakaiannya hijau, matanya teduh. Nabi Khidir ya. Lihat KTP-nya dong. Nggak bisa dikonfirmasi. Nggak ada alat untuk mengkonfirmasi itu. Makanya ketika ada yang menyatakan bukan itu jin itu, cara dia menyesatkan orang-orang yang ingin takwa, ingin ibadah, wiridnya banyak, cara menyesatkannya itu dia masuk ke satu silsilah tarekat tertentu, ia ajarkan itu kalau bahasa Rasulullah sih tegas ya, 99 kebenaran, 1 kesesatan. Lewat yang 1 itu dia akan menyesatkan manusia. Wah, itu ngeri dan. Nah, jadi ketika ditanyakan apakah Nabi Khidir masih hidup, wallahu a'lam. Tapi bahwa ada yang meyakini beliau masih hidup, iya, ada banyak sekali. Makanya di silsilah tarekat kadang nggak nyambung gitu, itu belajarnya dari Nabi Khidir gitu ya. Atau ada tetangga kita gitu nggak bisa apa-apa, atau tahu jadi cerdas gitu. Dapat ilmu dari mana tuh? Dari Nabi Khidir gitu ya. Itu silahkan aja. Tapi bahwa itu rentan apa ya, penyusupan dari jin, setan, iblis dan teman-temannya itu juga iya. Jadi jangan serta-merta iya Nabi Khidir ngajarin ini waktu ada nih hadisnya, ada hadisnya. Wah, hati-hati. Ia bisa mengajarkan 100 hal, 99 benar, yang 1 sesat. Lewat yang 1 itu dia akan menyesatkan. Jadi kalau ketemu Nabi Khidir, ya titip salam aja Pak. Bilang aja ente jin ya, bukan Khidir gitu. Kalau dia ngotot Khidir, ya adukan ke tokoh masyarakat terdekat. Selesai sudah, alhamdulillah. Sangat panjang, sudah hampir 6:30. Karena memang betul tuh, jadi ini Ustaz gitu, iya terus saya bilang enggak, ini sih 4 SKS Pak. Nggak selesai kalau sebagian gini. Ini kita belum masuk ke tarekat, doktrin tasawuf belum ya. Jadi kalau mau diteruskan ya nantilah kapan gitu. Kalau saya sih iya ya enggak gitu. Jadi kalau ini perlu Ustaz, ya perlu ya nggak perlu gitu. Karena banyak apa ya kembang-kembang di dalam tasawuf itu ya kita nggak tahu juga apa-apa Pak. Karena kalau tasawuf itu kemudian dinyatakan tasawuf itu yang absah, yang tasawuf sunni, landasannya Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Lah kalau gitu ya nggak usah pakai itu, kita yang ngaji itu aja, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas gitu. Tapi sebagian menyatakan tidak, itu silakanlah. Jadi setelah ini Bapak tertarik lanjut atau tidak dipersilahkan, mencari guru tarekat atau tidak juga dipersilahkan. Saya hanya bisa menyatakan berhati-hatilah
gitu ya. Karena menggeluti tasawuf itu seperti berenang di air deras. Kalau belum cakap berenang, sebaiknya tidak. Mau dijauhi, boleh juga, silahkan, gitu ya. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.